Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena saya percaya firman Tuhan yang kita dengar setiap saat menuntun kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya biarlah melalui program Bible and Coffee ini setiap umat Tuhan semakin dikuatkan, semakin kembali diingatkan untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga apapun yang terjadi, hidup kita tetap belajar untuk berserah karena kita tahu pembelaan itu datang daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami tahu hidup kami milik Tuhan. Hidup kami dituntun oleh Tuhan. Hidup kami diarahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, ubahkan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang baru untuk memiliki hati yang selalu mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya lanjut, mungkin sebagian kita yang mendengar firman Tuhan ini berkata, aduh pendeta, saya sering banget nih dengar firman ini nih. Saya sering banget ya dengar renungan ini, tapi kok tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Tidak semudah apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kita perlu dituntun, ya kan, oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terus mesti diingatkan. Karena seringkali kita lupa, gitu kan. Seringkali kita dengan egonya akhirnya membalas yang jahat dengan yang jahat. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan berkata, oh lu bisa buat jahat sama gue, ya gue bisa lebih jahat. Nanti ya tunggu pembalasan. Wah saudaraku, yang ngomong pakai kalung salib besar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini tidak menjadi berkat buat setiap umat manusia. Karena kita ada untuk menjadi berkat buat sesama. Iya kan? Memang sama seperti apa yang tadi saya sampaikan, ada banyak umat Tuhan akhirnya terbentur dengan keadaan tidak mudah seperti apa yang kita hadapi, Pak. Nggak gampang. Itu sebabnya kita perlu berjuang. Itu sebabnya kita perlu hidup dituntun oleh Roh. Itu sebabnya kita perlu menaklukkan, mematikan keinginan-keinginan daging. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Oh, ternyata Rasul Paulus mengajak setiap umat Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan karena tidak bisa membalas. Lihat saudaraku, kita bisa membalas, namun kita tidak mau mengotori tangan kita, dan kita memberikan tempat sebagai umat percaya, sebagai orang yang percaya akan kedaulatan Tuhan. Kita memberikan tempat, menyediakan tempat untuk Tuhan yang membalas. Ini penting. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat. Lihat, berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Ku besar, ya. Akulah, kata Tuhan, yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Berarti kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bukan berarti kita tidak bisa.
Kita bisa, tapi kita tidak mau. Ini beda. Kalau tidak bisa, karena memang mungkin kita tidak berani atau tidak punya kekuatan untuk membuat seperti itu. Tapi kita bisa, sebenarnya bisa. Tapi kita tidak mau melakukan. Kenapa? Karena kita tahu pembalasan bukan hak saya. Dengan saya melakukan pembalasan, saya sedang menyerobot apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Sampai sini ngerti saudara ya. Jadi akhirnya kita melakukan hal ini karena kita menyadari saya memberikan tempat buat Tuhan saya yang akan membalas setiap orang yang berbuat jahat kepada saya. Saya bisa, tapi saya nggak mau karena saya tahu Tuhan berdaulat atas hidup saya. Yang kedua, karena saya tahu hidup saya bukan milik saya lagi, tetapi milik Kristus. Berarti kalau ada apa-apa dengan saya, engkau berurusan dengan Kristus saya. Dan yang ketiga, kita mengerti Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat setiap orang percaya yang menaruh pengharapan kepadanya. Itu sebabnya Mazmur 91 Pemazmur mengatakan seperti ini, ayat 7 dan sampai dengan ayat 9. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat, lihat saudaraku, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa? Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah saudara dan saya buat menjadi tempat perteduhan. Ini bagian orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Engkau akan lihat pembalasan yang terjadi dalam hidupmu. Engkau akan lihat bagaimana musuhmu diluluh lantahkan oleh Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela dalam hidupmu. Asalkan ayat 9 dari Mazmur 91 ini engkau lakukan. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, yang maha tinggi telah kita buat menjadi tempat perteduhan. Dengan kata lain, kalau ada masalah di luar, kita lari ke tempat perteduhan kita, bukan serang balik. Iya kan? Walaupun kita bisa, tapi kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Firman Tuhan katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, karena kita tahu kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan mengatakan, jangan membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Mungkin sebagian kita sudah pada banyak tahu. Dan saya percaya setiap kita sering mendengarkan ayat firman Tuhan ini. Tapi setiap kali juga ketika kita diperhadapkan dengan keadaan untuk bisa membalas, kita tetap lebih memilih membalas. Kenapa? Karena kita tahu, saya bisa kok Pak. Saya bisa lakukannya. Padahal kita bisa, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu pembalasan bukan hak saya. Ketika saya mengambil bagian untuk membalas, disitulah saya sedang mengambil bagian apa yang sebenarnya menjadi milik Tuhan. Lalu sebagian kita mungkin berkata, tapi pendeta, bagaimana dengan orang yang sudah melakukan yang jahat? Saya ampuni, dia lakukan lagi, saya ampuni lagi, saya lakukan lagi, saya ampuni lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus pernah menanyakan hal itu. Petrus pernah menanyakan itu, Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara? Yesus bilang apa? Unlimited forgiveness. Pengampunan yang tidak ada batasnya kita telah terima dari Yesus melalui kematiannya. Maka hal sama harus kita lakukan juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memang tidak mudah, tapi berjuanglah, karena Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Roh Kudus akan memampukan kita selama kita mau taat, selama kita mau melakukan. Kita minta, Tuhan berikan aku hati yang mudah untuk melepaskan pengampunan. Tuhan berikan aku hati untuk melakukan apa yang baik buat semua orang. Tuhan berikan aku hati yang bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau selama ini kami selalu mengambil apa yang menjadi milik bagian Tuhan dengan melakukan pembalasan, karena memang bisa kami lakukan. Tapi hari ini kami diingatkan, sekalipun kami bisa melakukan pembalasan, tapi kami mengerti akan firman Tuhan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Kami tidak mau mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tugas kami adalah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Tugas kami adalah menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kami. Dan kami tahu kami akan melihat pembebasan, pembelaan, pertolongan, bahkan pembalasan itu terjadi, dan kami akan melihat sendiri. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang galau, yang hari-hari sedang berjuang untuk mengatakan tidak kepada pembalasan yang mereka bisa lakukan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus yang kuatkan mereka, untuk mereka tetap terus berserah dan menjadikan Engkau sebagai tempat perteduhan mereka. Hamba juga berdoa yang sakit, Allah, Tuhan jamah dan sembuhkan.
Buat mereka yang berbeban berat juga Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan penghiburan. Berkat-Mu ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.